warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab unsur bangunan dari semen. Lanjutannya adalah yang sekarang adalah poin B, unsur bangunan yang berbentuk kepingan atau ubin. Jadi contoh yang pertama yang kita bahas adalah jenis ubin semen dan ubin terrazzo. Jadi bahan utama kita yang pertama adalah semen Portland, pewarna atau pigmen serta agregat. Jadi semen Portland itu adalah untuk lapisan aus itu digunakan bila ubinnya abu-abu cukup dengan PC saja. Kalau misalnya dia mempunyai warna yang lain, itu bisa kita menggunakan PC berwarna putih. Selanjutnya kalau pewarna itu adalah sebagai pewarna yang dipergunakan dari jenis oksida logam atau bisa kita lihat dalam bentuk pigmen. Dan kalau agregat itu yang pertama itu adalah untuk lapisan kaki, itu untuk susunan butir seperti untuk padukan atau mortal dengan maksimum besar butiran tergantung pada ketebalan lapisan kaki. Sebagai pedoman misalnya kita bisa memakai sebesar 1/5 daripada tebal kaki. Selanjutnya ada lapisan antara, itu biasanya dipakai pasir halus dan merupakan campuran tersendiri. Biasanya perbandingannya adalah 1 PC berbanding 4 pasir. Terus untuk lapisan kepala, itu biasanya adalah untuk ubin abu-abu cukup dengan menggunakan bubur PC, sedangkan untuk ubin terrazzo itu menggunakan batu pecah berukuran 3 mili, 5 mili, atau 10 mili. Terus proses pembuatannya, membuat campuran bahan. Jadi untuk lapisan kepala, itu PC dan air kita buat bubur. Untuk ubin kepala basah, terus PC kita berikan air sampai dengan lembab. Itu untuk pembuatan ubin kepala kering. Dan khusus terrazzo, itu kita menggunakan perbandingan satu semen putih itu berbanding 6-8 bubuk terrazzo. Terus untuk lapisan antara itu dibuat dengan campuran 1 semen berbanding 2-4 pasir halus. Sedangkan untuk lapisan kaki itu dibuat dengan adukan 1 semen berbanding dengan 4-6 pasir. Campuran kita aduk dengan alat mekanis agar merata dan airnya cukup. Terus selanjutnya itu adalah proses pencetakan. Jadi dicetak dengan mesin pompa atau pres hidrolik dengan tekanan tinggi. Tekanannya itu sekitar 100 sampai dengan 150 kg per cm persegi. Dengan atau tanpa motor listrik dapat mencapai sebesar 100 sampai dengan 200 kg per cm persegi. Setelah dicetak, ubin kemudian kita keluarkan dan kita pindah di atas alas pembantu, disimpan di rak dalam ruang lembab itu selama 1 malam. Proses perawatannya, ubin kita rawat dan kita keraskan dengan cara direndam dalam air selama 3 dengan 7 hari. Untuk industri skala besar, pengerasan itu dilakukan dengan cara percepatan dalam tungku uap dengan tekanan rendah itu selama 12 jam. Untuk ubin terrazzo itu diserahkan ke pembeli dalam keadaan permukaan yang masih kasar. Kemudian itu pemolesan ubin. Jadi pemolesan dilakukan setelah ubin terpasang dan umurnya adalah maksimal 3 hari. Tahapan pemolesan yang pertama adalah pemolesan dengan amplas kasar, pemolesan dengan amplas halus dan digosok dengan timah hitam serta dibasahi dengan asam oksalat encer. Dan yang terakhir adalah kita akan gosok dengan blok silat. Produk yang kedua yaitu ada yang namanya adalah kepingan penutup kabel. Itu dibuat seperti ubin tetapi tanpa lapisan penutup. Ukurannya itu sebesar 20 x 30 cm. Dibuat dari campuran 1 semen berbanding 4-6 agregat. Digunakan untuk penutup kabel listrik telepon yang berada di bawah tanah. Terus produk yang ketiga itu ada kepingan untuk genteng beton. Dibuat seperti unsur ubin dari campuran 1 semen berbanding 3 sampai dengan 4 agregat, di mana agregat yang kita gunakan adalah pasir lolos saringan dengan ukuran diameter 2,4 mm. Adukan dibuat lembab, lalu kita pres dengan cara manual
dengan faktor air semennya sekitar 0,4 sampai dengan 0,5. Genteng kita biarkan di atas alat cetakan selama 1 malam. Terus kalau misalnya secara masinal, secara mesin itu kita bisa memproduksi sampai dengan 1000 buah per jam. Terus perawatannya bagaimana? Genteng dirawat dan dikeraskan dengan cara direndam di dalam air selama 3 sampai dengan 7 hari. Pengerasan dapat dilakukan dalam ruang lembab dan tekanan uap panas. Pelapisan permukaan dilakukan dengan cara disemprot cat tahan air atau diglasir pada titik lebur rendah, yaitu sekitar 300 sampai dengan 500 derajat Celcius. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk genteng beton seperti tadi digambar, dan alat cetaknya juga diberikan di bawah sebagai berikut. Setelah tadi berbentuk kepingan, nah sekarang coba kita bahas kalau unsur bangunan berbentuk lembaran. Jadi kalau bentuk lembaran itu contohnya yang pertama adalah lembaran semen asbes. Jadi bahannya itu adalah semen Portland 80 sampai dengan 90%. Serat asbes panjang itu panjang seratnya bisa 3 sampai dengan 5 mm. Sebanyak 10 sampai dengan 20%. Bagaimana proses pembuatannya? Jadi serat asbes kita uraikan terlebih dahulu dan digilas dengan memakai roller gun. Terus hasil dari gilasan nanti kita campur dengan semen dan air dengan alat pencampur serta kita aduk dengan air yang cukup banyak. Kemudian bubur asbes itu kita pindahkan ke dalam bak-bak bubur semen asbes yang memiliki silinder dan saringan kawat kasa. Nanti lapisan asbes semen akan menempel pada kawat kasa dan kain filter yang dipasang melingkar sepanjang silinder kita. Terus pengerasan itu kita dapat dilakukan dalam ruang lembab dan tekanan uap panas. Setelah kering bisa dilapisi permukaannya, dilakukan dengan cara disemprot cat tahan air atau diglasir pada titik lebur rendah 300 sampai dengan 500 derajat Celcius. Selanjutnya adalah proses pelapisan, ini secara terus-menerus sampai dengan ketebalan yang cukup, kemudian kita hisap dengan pemakai vakum dengan tekanan sebesar 0,3 sampai dengan 0,4 atmosfer. Nah, setelah itu kita lakukan hasil lilitan pada drum sepanjang 120 cm dan dikeliling 250 sampai dengan 270 cm. Diperkirakan cukup tebal, kemudian nanti baru kita potong. Dengan conveyor belt semen asbes itu kita biarkan di atas alas datar yang bergelombang itu selama 1 malam. Proses berikutnya itu adalah pengerasan yang dilakukan dengan memasukkannya di dalam autoclave dengan tekanan uap sebesar 8 sampai dengan 10 atmosfer selama 12 jam. Terus yang ketiga itu unsur bangunan berbentuk pipa, tiang, dan balok. Jadi yang pertama adalah pipa beton dan saluran air. Bahan utamanya yang pasti adalah semen Portland, agregat, dan air. Semen Portland itu dipakai jenis 1 atau semen hidrolik lainnya. Campurannya biasanya 1 semen berbanding 4 sampai dengan 5 agregat. Agregat itu kita berpedoman pada maksimum besar butiran butil adalah 1/4 dari tebal dinding beton yang akan kita buat. Air pengaduk itu sangat tergantung dari bagaimana kita akan melakukan pencetakan pipa beton atau saluran airnya. Proses pembuatannya yang pertama adalah dengan cara ditumbuk. Merupakan cara yang paling sederhana yang dilakukan oleh industri kecil dengan tahapan yang pertama yang pasti adalah kita menyiapkan cetakannya. Cetakannya contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah membuat adukan dengan faktor air semen plus minus 0,4. Mengisi cetakan dengan adukan secara sedikit-sedikit dan berlapis-lapis, yang dimana setiap lapisan itu kita harus tumbuk dulu baru kita masukkan lapisan yang lain. Setelah itu dilakukan pemadatan sampai dengan penuh. Selesai pemadatan di bagian atasnya kita haluskan dan kita biarkan selama 1 hari atau sampai dengan beton cukup keras. Terus
Kemudian cetakan kita buka dan kita biarkan di tempat pencetakan sampai dengan beton kita mengeras. Nah, ini adalah gambar-gambar dari alat pencetak beton dan beton kita yang sudah dibuka dari alat pencetaknya. Terus kalau tadi itu kita lakukan dengan cara menumbuk, yang sekarang adalah dengan cara digetarkan. Jadi cara getaran itu dapat dilakukan dengan membuat adukan agak encer untuk campuran beton kita dengan nilai selam itu adalah sebesar plus minus 5 cm. Dengan tahapan persiapan, pertama menyiapkan alat penggentarnya terlebih dahulu untuk batang atau pin vibrator, alat getar tempel, dan meja getar atau vibrator table. Terus membuat adukan satu semen berbanding 4 sampai dengan 5 agregat. Terus perakhiran pemasangan tulangan, gambarnya sebagai berikut. Kemudian kita melakukan pengisian cetakan dengan adukan secara berlapis. Dengan setiap lapisan kita getarkan selama 30 detik. Jika cetakan diisi penuh, maka penggetaran tidak lebih dari 60 detik. Selanjutnya, setelah selesai penggetaran, bibir bagian atas kita ratakan dan kita biarkan selama 1 hari atau sampai beton cukup keras. Terus setelah kita diamkan selama 1 hari, selanjutnya adalah proses pengerasan. Itu dapat dilakukan seperti pembuatan ubin atau genteng. Dan ini adalah beberapa produk beton dengan cara digetarkan. Selain digetarkan, ada juga dengan cara pusingan. Cara pusingan itu biasanya dilakukan dengan membuat adukan lebih encer daripada cara getaran. Itu nilai selamnya itu 5 sampai dengan 10 cm. Dengan tahapan adalah menyiapkan alat penggetar, membuat adukan satu PC berbanding 4 sampai dengan 5 agregat, terus perakitan pemasangan tulangan, mengisi cetakan dengan adukan yang jumlahnya lebih banyak dari isi yang diperlukan. Terus kita pusingkan cetakan dengan kecepatan plus minus 1500 rpm karena dengan pemusingan ini akan terjadi gaya sentrifugal, beton akan melekat pada dinding cetakan. Setelah selesai pemusingan, maka ke dalam tabung cetakan itu kita tembuskan uap panas untuk mempercepat proses pengerasan semennya. Terus mengeluarkan cetakan pipa dari tabung pemusing dan buka dengan hati-hati agar bisa digunakan kembali. Nah, ini adalah contoh skema daripada pencetakan dengan cara pusing. Kalau misalnya ini foto kalau misalnya secara real dan bagaimana proses pengujian tiang dengan cara pusingan tadi. Terus selain cara pusingan, itu cara yang keempat itu adalah cara packer head, dimana cara packer head sebenarnya juga sama dengan cara pusingan, hanya beda sedikit dimana batang putar di tengah cetakan, sehingga nanti piring baja itu bisa kita pusing sebesar 1500 rpm yang bergerak naik turun. Nah, prosesnya itu sama dengan proses pembuatan pipa beton, dengan kualitas beton dibuat mutunya lebih tinggi, dan biasanya mutu yang kita gunakan adalah K350 ke atas. Terus bagaimana pemasangannya? Pemasangan tulangan dan tulangan tarik itu dilakukan plus minus 50% daripada kuat tarik tulangan, atau di ujung balok terdapat jepitan. Terus isi cetakan dengan adukan beton segar, kemudian kita pusingkan dengan diputar secara cepat. Selanjutnya kita hembuskan uap panas ke dalam tiang bulat sampai dengan betonnya mengeras selama 8 sampai dengan 12 jam. Cetakan kita buka, biasanya dari proses mencetak sampai dengan mengeras itu kita membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian dilakukan penimbunan tiang balok. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, ini jadi beberapa di dalam tabel itu kita diberikan kalau misalnya kita menggunakan tiang-tiang panjang dari beton bertulang, berdasarkan diameter daripada tiang tersebut dan maksimal daripada tiangnya, itu bisa kita perkirakan berapa bobot tiangnya dalam satuan kilonewton per meter persegi, terus penampangnya dalam milimeter, dan bagaimana bobot tiang tersebut dalam kilonewton per meter persegi. Nah, selanjutnya itu adalah unsur bangunan beton
dengan bentuk khusus. Jadi kalau bentuk khusus itu bahannya selalu sama, yaitu semen Portland, agregat, dan air. Jadi contoh yang berbentuk khusus itu ada tiang hias atau ornamen, ada juga barang saniter, bak cuci, bak mandi, dan kloset. Proses pembuatannya, jadi yang pertama kita melakukan adukan, terus cetakan kita taburi dengan bubur semen putih atau berwarna atau adukan terazo, dipasang tulangan baja sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, masukkan adukan ke dalam cetakan dan padatkan secara maksimal. Setelah 2-3 hari lepas dan haluskan permukaannya. Ini ada beberapa contoh beton bentuk khusus yang ada di pasaran. Nah, ini juga beberapa contoh beton-beton berbentuk khusus yang biasa kita gunakan dalam konstruksi sipil dan ornamen-ornamen di bagian daripada ruangan. Mungkin untuk unsur-unsur bangunan dari semen sekian, sampai ketemu lagi nanti di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.